Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu yang Tuhan sering ingatkan anak-anaknya yaitu agar kita selalu berhati-hati. Karena salah satu penyebab kegagalan dan kehancuran buat banyak anak-anak Tuhan adalah kecerobohan. Kadangkala bukannya kutuk menguasai kita, kadangkala bukannya kita bodoh, kadangkala bukan Tuhan gak menyertai kita, kadangkala bukan karena mujizat tidak terjadi, tapi seringkali kalau kita mau jujur, yang menjadi penyebab kegagalan dan kehancuran karena kita ceroboh, tidak berhati-hati. Karena itu kepada Yosua Tuhan bilang agar engkau bertindak hati-hati. Lalu itu sebabnya di Taman Getsemani Yesus berkata, berdoa berjaga-jagalah, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan ingatkan bahwa aku akan datang kembali sebagai pencuri. Karena itu berdoa dan berjagalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya Tuhan mau kita berhati-hati. Karena persoalannya banyak anak Tuhan yang hidup ceroboh. Dan orang ceroboh yang pertama saya pelajari akan mudah lupa akan kasih dan firman Tuhan. Dia ngerasa, ya masalah saya berat, ya persoalan saya banyak, udahlah saya gak kuat lagi. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang ceroboh adalah orang yang terlalu fokus pada masalah sehingga lupa akan kasih dan firman Tuhan. Selama kita ingat kasih Tuhan, mau ada badai seberat apapun, kita tetap kuat. Selama kita ingat firman Tuhan, kita gak akan sembarangan dalam keputusan dan langkah-langkah kita. Selama kita ingat kasih dan firman-Nya, kita akan tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali kenapa orang jadi nekat? Kenapa seringkali orang jadi putus asa? Kenapa seringkali orang lari dari kenyataan hidup? Kalau kita mau jujur, jelas jawabannya. Yang pertama karena lupa akan kasih Tuhan, dan yang kedua lupa akan firman Tuhan. Yang kita ingat cuman kenapa Tuhan belum jawab doa saya, kenapa Tuhan belum bawa mujizat, kenapa Tuhan gak begini. Kita sibuk dengan segala hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan. Kita lupa bahwa begitu banyak kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bahkan kita lupa firman-Nya mengandung begitu banyak janji-janji yang sangat berharga, yang dapat memberikan arahan dan kekuatan buat kita untuk melangkah dengan penuh kepastian. Haleluya. Yang kedua, orang ceroboh adalah orang yang mudah lupa akan tanggung jawab dan tugasnya pribadi yang kita sibukkan. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Kita salahkan orang-orang di sekitar kita. Kita komplain buat kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita lewati dan kita alami. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita pun punya tugas, kita pun punya tanggung jawab. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan lupa hidup ini bukan cuma soal hak dan hal-hal yang indah yang harus kita hadapi, tapi hidup ini juga ada tanggung jawab dan tugas yang harus kita laksanakan. Selama kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita, Alkitab dengan tegas bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Haleluya. Jadi orang ceroboh yang pertama mudah lupa akan kasih dan firman Tuhan. Yang kedua, orang ceroboh mudah lupa akan tanggung jawab dan tugasnya. Yang ketiga, orang ceroboh mudah menuntut dan memaksakan kehendak. Saudara, itulah orang ceroboh, selalu menuntut dan memaksakan kehendak. Oh, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sehingga selalu saya bilang orang ceroboh itu orang yang gak pernah mau memahami perasaan orang lain. Orang lain mau tersinggung kayak, orang lain mau kecewa kayak, yang penting pokoknya saya maunya begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang-orang ceroboh menyakitkan hati orang-orang di sekitarnya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari
Mari kita berpikir lebih luas dalam hidup kita. Bukankah kita mau hidup bukan hanya asal hidup? Bukankah kita mau hidup mau jadi berkat buat orang lain? Kenapa kita hidup ceroboh? Kita lah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jangan sampai sikap kita akhirnya menjadi batu sandungan dan akhirnya justru mempermalukan nama Tuhan. Yang keempat, orang ceroboh adalah orang yang mudah menyalahkan orang lain. Perhatikan, orang ceroboh tidak pernah salah. Orang ceroboh adalah orang yang paling susah minta maaf. Orang ceroboh adalah orang yang mudah menyalahkan orang karena dia merasa dianya sudah benar, dianya sudah tepat, sikapnya sudah luar biasa. Cuma orang yang salah. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita belajar lebih dewasa dalam hidup ini. Hidup ini nggak perlu menyalahkan orang, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalaupun orang berbuat salah kepada kita, kesalahan orang itu dapat Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita, dan akhirnya menyempurnakan iman kita. Karena itu belajar dalam hidup ini, jadilah orang-orang yang bersikap hati-hati. Buanglah segala kecerobohan, sehingga kasih Tuhan boleh terus terpancar dalam hidup kita. Hidup kita boleh jadi berkat dan mempermuliakan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang berhati-hatilah, karena ini penting sekali. Setiap suami harus hati-hati, setiap pelayan-pelayan Tuhan harus hati-hati, setiap seorang yang lagi sukses harus hati-hati. Bahkan setiap seorang yang lagi susah, lagi gagal, lagi banyak tekanan, hati-hati. Saudara yang rumah tangganya sedang goyah, hati-hati. Jangan sampai iblis mendapat keuntungan. Ulangan pasal 2 ayat 1-8. Di bawah judul perikop riwayat perjalanan di padang gurun. Ulangan 2 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 2 ayat 1-8. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirman Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Lihat, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Mereka berbalik, Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka, lawan-lawan mereka akan takut, tetapi hati-hatilah sekali. Ayat 5, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Demikianlah kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhati-hati. Orang berhati-hati itu selalu berpikir panjang, iya kan? Tuhan bilang kamu jangan rampas apapun. Kalau kamu mau makan, kamu bayar. Dengan lain kata, bisa saja mereka berpikir, wah kami kan bangsa yang kuat, iya kan? Pokoknya kami rampas saja, kami kalahkan saja. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan, aku senantiasa memberkati kamu. Bisa saja mereka berpikir, ya tapi bagaimana dong kalau nanti uang kita habis? Bagaimana dong kalau kita udah gak punya apa-apa lagi? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan ajak berpikir panjang. Aku memberkati kamu, kamu tidak akan pernah kekurangan. 40 tahun ini aku terus menyertai kamu. Sehingga dia berpikir panjang, iya ya, buat apa sembrono, buat apa ceroboh, buat apa arogan, ya kan? Akhirnya diajak untuk berpikir panjang. Orang supaya dapat bisa berhati-hati, maka dia harus selalu berpikir panjang. Jangan berpikir pendek, aduh saya udah gak kuat lah, mau cerai-cerai lah, udah
bodoh deh, anak-anak mau gimana deh, mau tinggalin pelayanan, tinggalin aja deh, masa bodoh deh, emang cuma pelayanan di tempat itu aja. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikirannya sangat pendek dan ini berbahaya. Bagaimana berhati-hati, selalu berpikir panjang. Yang kedua, selalu mencari informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ini harus kita mengerti. Jadi untuk kita bisa berhati-hati, kita tuh perlu banyak sharing, kita perlu banyak minta pandangan orang, minta nasihat orang. Karena kalau tidak, wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita cupen karena dari pengetahuan yang terbatas. Biasanya langkah-langkah kita juga sangat berisiko, tetapi dengan pengetahuan yang makin luas, maka kita akan mendapat informasi untuk mendapatkan langkah yang paling tepat. Jadi bagaimana berhati-hati, selalu berpikir panjang. Yang kedua, selalu mencari informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, selalu peka dan minta tuntunan Roh Kudus. Ini salah satu yang paling mutlak supaya kita bisa berhati-hati dalam hidup ini, karena Roh Kudus yang paling ngerti isi hatinya Tuhan. Karena itu kita cuma peka aja kan, suara Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang harus aku buat, Tuhan nyatakan apa langkah yang harus aku ambil, Tuhan nyatakan apa keputusan yang harus aku jalankan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita peka minta tuntunan Roh Kudus, di sini kita dijaga dari segala jebakan-jebakan yang berbahaya. Bagaimana kita berhati-hati, selalu berpikir panjang, selalu mencari informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, selalu peka minta tuntunan Roh Kudus. Dan yang keempat, selalu siap dan terbuka untuk menghadapi kritik. Ini penting sekali. Kadang-kala kita nggak hati-hatinya. Kenapa? Orang kasih nasihat, orang kasih kritik, kita masa bodoh. Pokoknya prinsip kita, anjing boleh menggonggong, kafilah berlalu. Wah, ini bahaya, saudara-saudara. Itu namanya kan kepala batu, ini kan ceroboh, ini kan bahaya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hati-hatilah ketika engkau dikritik, orang dinasehati. Saudara boleh berdoa lagi, minta tuntunan Roh Kudus, karena memang ada kritik yang disampaikan karena iri. Ada orang yang menyampaikan kritik karena seenaknya, dia juga nggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi ada orang yang memang menyampaikan kritik dengan hati yang tulus dan cinta yang murni. Dan yang seperti itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan ini dada, karena seringkali kami tidak berhati-hati, kami terlalu ceroboh dalam sikap kami. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang berkelimpahan boleh terus dicurahkan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Dan kami imani pemulihan Tuhan, mujizat dan kesembuhan dari Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37 555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi, Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.